Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Nah, sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apa yang Ustaz tengok tulisannya? Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau perjalanan jauh, kemudian berhenti sebentar di pom bensin, isi bensin, kemudian makan. Ada pula di situ disediakan pijit yang syar'i, bukan yang konvensional. Lalu kemudian setelah itu buang air kecil 1.000, buang air besar 2.000. Begitu keluar diminta 3.000. Kok 3? Ya kan cuma besar, yang kecil kan ikut. Setelah itu fresh. Begitulah kalau kita jalan jauh. Hidup ini juga begitu. Tadi masuk kantor, ada yang 7, ada yang 7.30, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah 4 jam lelah, fresh. Makanya kalau kita lihat di rumah makan atau di kantor atau di rumah orang-orang kaya, itu selalu di ruang tamu atau di dekat tempat makan ada wastafel, tempat cuci tangan. Lihat bule-bule itu masuk rumah makan mewah, dia cuci tangan, habis itu cuci muka, ada handuk atau tisu, dia terlihat fresh. Islam menawarkan lebih fresh lagi. Diawali dengan cuci tangan, setelah itu masuk air ke mulut dan ke hidung, setelah itu basuh muka, tangan sampai siku, usap kepala sampai telinga, habis itu kaki. Itu zahirnya, batinnya juga dibersihkan. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, ketika air masuk ke mulut maka keluar dosa-dosa lidah. Ketika air masuk ke hidung, keluar dosa-dosa hidung. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa sampai siku. Keluar dosa isi kepala sampai ke lubang telinga, dan disiram kaki. Jadi beda fresh kita dengan fresh materialisme adalah dua. Mereka yang fresh fisiknya saja, sedangkan kita fisiknya fresh, mentalnya juga fresh. Selesai itu baru angkat tangan, la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Kalau kita naik pesawat, itu nanti ada pramugari membawa sapu tangan. Nggak tahu dari mana tiba-tiba sapu tangan itu berasa panas, dia kasih untuk fresh cuci tangan, karena selama itu tangan berkeringat harus fresh. Bagi yang tidak tahu disangkanya roti. Setelah tangan, wajah juga. Saya kok nggak pernah dapat Pak Ustaz yang kelas ekonomi, nggak ada. Eksekutif aja tuh. Lalu kemudian pokoknya kita harus fresh. Nah, ada sebagian orang dia memfreshkan dirinya tidak dengan cara sholat ini. Kita alhamdulillah sudah fresh. Saking freshnya salamnya aja sampai 3 kali. Luar biasa fresh. Masalah Pak Ustaz, dari tadi aja masalah. Di kantor ditekan atasan, di jalan nak tilang, sampai di rumah ditekan bini. Ini masalah kecil. Makanya mengadu ke yang maha besar. Angkat kedua tanganmu, kau katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa
Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajah, bukan kepada presiden, bukan kepada menteri. Kemana aku hadapkan wajahku? Lillati fataras samawati wal ardh, dia yang menciptakan langit dan bumi. Setelah itu baru kita katakan serah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tidak perlu diterjemahkan. Pahami, rasukkan ke dalam hati, renungkan. Jadi jangan ada orang sekarang sholat diterjemahkan. Inna salati, my prayer, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Yang penting kau serahkan kepada dia. Setelah itu kau bersujud. Kalau jabatanmu tinggi, kau tidak ada apa-apanya, karena dua telapak tanganmu turun ke bawah, dua ujung lututmu turun ke lantai, dua ujung kakimu menyentuh lantai, dan keningmu tetap ke lantai. Tadi semuanya kening ke lantai. Mentang-mentang jabatan tinggi lalu kening ke tiang, batal sholatnya. Kening ke lantai. Saat kening kau sentuhkan ke lantai, tempat diinjak kaki, saat itu kau katakan tiga, Subhana, maha suci. Subhana, maha suci engkau, aku tidak ada apa-apanya. Rabbiyal a'la, kau maha tinggi, aku rendah, hina. Wa bihamdi, yang layak dipuji hanya engkau. Aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Duduk antara dua sujud kau katakan, Rabbil firli, please forgive me. Warhamni, bless me. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'an. Apa terjemahannya Pak Ustaz? Tulis sendiri di Google Translator. Habis itu setelah kau salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu kau serahkan 5 kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, dia yang punya kuasa, aku tak punya kuasa. Walahul hamdu, yang layak dipuji dia, aku tak layak dipuji-puji. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Habis itu subhanallah 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pelan-pelan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ada yang saya lihat cepat. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran konsentrasi, puji Allah. Ustaz tadi buka mata, ya saya buka mata. Saya lihat banyak yang keluar masuk, saya tutup. Segala pujian milik Engkau. Ustaz dari tadi nengok apa? Saya ternyata di layar mantap juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu baru doa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul ramai. Wa yad'u ba'duhum, yang berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan. Pak Dirjen mengaminkan, bapak-bapak kabak mengaminkan, yang lain mengaminkan. Lalu saya pun berdoa. Doanya panjang-panjang, karena tak sama doa kita dengan doa yang lain. Yang belum nikah tentu dia doa minta nikah. Ya Allah, mudahkanlah pernikahan ini. Yang sudah nikah tentu minta nikah sekali lagi. Nah, yang requestnya. Tapi ada titik-titik yang kita punya kesamaan. Itu tadi doa. Maka saya tak panjang. Pertama saya minta untuk orang tua. Tidak ada satupun yang tidak setuju dengan doa saya tadi. Doa saya, bapak, ibu, semuanya sama. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kenapa doa untuk orang tua enggak ada yang setuju? Semua setuju. Kecuali yang tak punya orang tua. Siapa? Mr. Bin. Kita langsung dari Mars langsung pulang. Kita semua punya orang tua, maka tadi semua mengaminkan, amin. Yang enggak mengaminkan tadi enggak punya orang tua. Yang kedua, doa 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat kami dalam agama, jangan sampai ikut aliran sesat. Wa afiatan fil jasad, sehat badan kami, yang penting sehat walaupun kurus.
Wa ziyadatan fil ilmi, ilmunya nambah. Karena kalau tidak ada ilmu, ibadahnya enggak diterima. Wa barakatan fil rizqi, beri kami rezeki supaya kami bisa pergi haji, pergi umrah, pergi jalan-jalan. Wa taubatan qablal maut, beri taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, beri rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan nanti waktu sakaratul maut. Wa najata minan nar, beri selamat setelah mati dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal dihisab. Selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habis doa, salaman. Saya salami Pak Dirjen, yang kiri, yang kanan, yang lain mohon maaf tidak saya salam. Nah, kalau saya salam semua habis waktu. Apa sih hukumnya salaman selesai sholat? Kalau sebelum sholat tadi belum salaman, selesai sholat dia salaman, hukumnya mubah, boleh. Sebelum sholat dia belum salaman. Saya belum salaman sama antum. Tadi selesai sholat saya salaman, sunnah. Sebelum sholat tadi dengan Pak Dirjen sudah salaman, terus salaman lagi, mubah, nggak usah dipermasalahkan. Yang masalah sedang sholat salaman. Saya Pak. Jadi sering-sering salaman ini menghilangkan hasad dalam hati. Apalagi kawan kita baru dapat nikmat, kita bawaannya mau marah aja. Saya sakit hati lihat dia, Ustaz. Kenapa? Mobil dia baru. Udah mobil baru, kacanya 80% lagi. Nggak dia buka. Udah tahu dia kita turun dari ojek. Dia klakson, ten. Salam dia. Ya. Doa berkah ya. Selamat. Nah, ini semua menghilangkan. Maka sering-sering Ma'min muslimaini yaltaqiyani, dua orang muslim yaltaqiyani berjumpa bertatap muka wa yatasafahani berjabat tangan illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa mereka berdua malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Ngomong-ngomong, yang ngomong ini siapa nih? Oh iya, saya belum kenal. Nama tertulis di bawah, Ustaz. Ustaz bahasa Turki, artinya guru besar. Dalam bahasa Turki guru besar. Begitu sampai ke Indonesia, langsung jadi guru ngaji. Segala titel-titel yang hebat di sana jatuh ke Indonesia. Nanti yang punya program umroh mampir ke Turki juga tanya orang Turkish, yes, come here. A moment, just a minute. Can I ask you about this vocabulary? Bisa, aku harap sampai Tiongkok. What the meaning of Ustaz? Professor. Ustaz di Turki profesor ya. Tempat kami guru Batak. Ustaz. Abdul artinya hamba. Somad itu nama Allah. Somad. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Saya ini hambanya dia. Hamba siapa? Hamba Allah. Yang di hadapan saya ini semuanya hamba Allah. Saya diundang ceramah, di hadapan saya 5 profesor. Saya ceramah. Selesai turun, mereka nanya ke saya, Ustaz tadi kok nyantai aja ceramah? Semua yang di hadapan saya itu hamba Allah, kecuali dia hamba setan. Hamba Allah semua. Kita sama. Kita duduk sama di bawah. Kenapa Ustaz di atas? Biar ibu-ibu bisa melihat. Mana itu Ustaz? Abdul Somad. LC itu singkatan dari tulisan Latinnya licenci. Cara bacanya lisans. Artinya ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajar. Itu di LC. Ijazahnya mana Pak Ustaz? Ya di rumah, masa saya bawa? Ada di rumah. Kalau ragu nanti saya kirimkan ke dia. LC itu ijazah. Ijazah yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah, boleh mengajar. Dari mana? Al-Azhar University, Kairo.
Kok nggak ada yang kagum? MA itu singkatan dari Master of Art. Tapi sebetulnya titel saya bukan MA. Titel saya Diplôme Études Supérieures Approfondies. Kalau ditulis desa. Pak M. Nung dulu, Menteri, titelnya DES. DEA, Diplôme Études Approfondies. Karena tempat saya belajar itu jajahan Prancis, maka dia pakai titel Prancis. Diplôme Études Supérieures Approfondies. Waktu mau masuk, saya bilang saya pakai titel yang umum aja lah, dia MA. Maka dipanggil LCMA. Pertama pulang bawa 2 ijazah. Abdul Somad LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Belum nikah waktu itu. Sekarang banyak yang berduka cita setelah saya. Saya insya Allah menyampaikan materi ini 1 jam. Begitu selesai 1 jam, saya akan berhenti. Selesai itu kita buka dialog tanya jawab pakai kertas. Nanti akan saya jawab sesuai dengan waktu yang diberikan panitia. Setelah itu saya mohon izin. Saya dari Pulau Sumatera, paling atas Aceh, di bawah Aceh Sumatera Utara, di bawahnya Riau. Riau punya ibu kota namanya Pekanbaru. Dari Pekanbaru kami bertolak menuju Palembang. Ada acara di Palembang. Selesai dari Palembang saya pun ke Jakarta mendampingi Habib Omar bin Hafiz kemarin malam di Istiqlal. Bagi yang tidak dapat melihat langsung, bisa tulis langsung di YouTube Habib Omar Abdul Somad. Ada video. Ustaz kau tahu tadi pagi saya cari. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk ceramah di Kementerian Keuangan. Ustaz bisa ceramah di Kementerian Keuangan? Insya Allah. Dan insya Allah nanti habis ini kami update status. Nampaknya rating saya makin tinggi. Lalu kemudian besok sore kami menuju Yogyakarta, akan pengajian di UII, Universitas Islam Indonesia, dan paginya di Masjid Jogokaryan. Selesai itu terbang menuju Bukit Tinggi hari Sabtu, dan Ahad subuh di Padang, Sumatera Barat. Setelah itu baru kembali ke Riau. Nama lengkap Abdul Somad. Jarang di rumah, bisa juga dipanggil Ustaz Toy. Dah jelas itu namanya. Kalau mau cari lengkap detailnya, bukunya berapa, karya ilmiahnya, tinggal buka saja Wikipedia. Sudah masuk. Saya termasuk ustadz yang sudah dimuat oleh Wikipedia. Bagi yang belum tahu. Sombong sekali Ustaz. Lalu kemudian setelah kita refresh, menyegarkan laptop, kalau dipakai lama-lama dia apa nih, kok error ini, error, lama-lama hang. Mas, ya ini laptopnya sudah hang, gimana? Ya wis, dilem aja. Lem apa? Dilempar. Maka begitu juga kita ini harus refresh. Setelah refresh, pengajian segar. Nanti pulang ke rumah lesu lagi, sholat maghrib lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat maghrib, habis itu sholat isya. Nanti malam kita refresh lagi, pengajian di Masjid Ittihad di Cibubur. Saya baru tahu kenapa negeri itu disebut Cibubur. Ternyata pagi tadi makan bubur ayam. Cibubur. Refresh lagi. Nanti hari Jumat ada lagi panggilan. Refresh, merefresh. Mobil harus masuk bengkel, laptop harus di-refresh. Begitu juga alat-alat ini. Ini kalau tidak kita segarkan, lampu akan putus, infocus tidak menyala, lampu segala macam, air, maka harus ada. Di dalam diri kita ini ada roh namanya. Ini jasad. Tulang, daging, kuku, bulu, kulit, ini jasad. Tapi kebanyakan orang yang di-refreshnya jasad ini. Mbak mau kemana? Mau ke salon. Mau apa? Mau refresh. Ini kuku sudah panjang, nggak mau kotor. Jangan sampai di atas black kutek, di bawah black kaki. Maka harus ke salon.
Cobalah tonton iklan-iklan di TV itu, semuanya memperhatikan fisik. Rambut Anda gatal, siramkan Rejoice mentol. Turun salju ke kamar mandi. Tumit Anda pecah-pecah, oleskan Nivea. Setelah itu ada perempuan nyetop mobil di jalan tol. Habis itu supir-supir truk tabrakan semua. Iklan apa? Ketiak hitam. Semuanya memperhatikan fisik. Lalu kapan orang memperhatikan mental? Makanya ada namanya bintal, bimbingan mental. Jangan diplesetkan bimbingan ikan buntal. Mental ini harus diperhatikan. Banyak orang salah, mentalnya sedang down, lalu kemudian dibangkitkan dengan materi. Ya nggak bisa. Perut itu fisik, mengisinya ya dengan fisik. Tadi perut kita sedang kekosongan fisik, diisi dengan fisik. Di mana tempatnya? Itu di sebelah. Begitu masuk ke dalam, dibom dengan 3 bakso, bang. Habis itu ngobrol, baksonya turun ke bawah, diisi lagi. Nanti beberapa menit lagi kosong lagi. Ini fisik, tapi mental tidak bisa. Dia harus diisi dengan spiritual. Maka spiritual ini banyak menawarkan rumah-rumah spiritual palsu di kota-kota besar. Mental Anda sedang down, mampir ke rumah spiritual kamu. Begitu masuk ke dalam, terdengar suara air terjun. Ada aroma-aroma, bau-bau menyan, bau-bau. Rumah spiritual. Gimana Pak? Spiritual saya sedang terganggu nih. Pejamkan mata. Oke. Naikkan kaki kanan ke paha kiri. Ya, letakkan ujung jari di atas lutut. Oke, tarik nafas panjang. Tarik lagi. Tahan. Muridnya nahan, dia bernapas. Matilah. Oleh sebab itu kepalsuan di kota besar akhirnya terungkap. Ternyata rumah ini menawarkan ketenangan palsu. Siapa punya? Gatot. Siapa punya? Dimas Kanjeng. Siapa punya? Yang ikut pun goblok. Yang ikutnya orang-orang hebat, semua detailnya macam-macam, insinyur, profesor, doktor, tapi secara spiritual dia blank, kosong. Maka isilah spiritual dengan apa? Zikir, dengan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Yang belum sholat, sholatlah. Sholat kemana? Ke masjid. Dulu sampai diejek itu Yogyakarta, katanya UGM. Apa itu UGM? Universitas gak ono masjid. Tapi sekarang justru kita bangga luar biasa. Mahasiswi-mahasiswi yang tidak mau salaman sama rektor waktu wisuda difasilitasi pakai sarung tangan warna putih. Di mana? Bukan di Universitas Islam, tapi di Universitas Gajah Mada. Nama tidak Islam, tapi nilai-nilai Islam. Yang pertama kali sholat berjamaah seluruh Indonesia, bukan Universitas Islam Negeri, tapi mana? ITS, Institut Teknologi Surabaya. Kita bangga luar biasa. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Memang dia bukan Kementerian Agama, bukan Dirjen Wakaf, tapi ngurus masalah uang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tapi peduli pada agama. Sholat zuhurnya aja seramai ini, seperti sholat Jumat rasanya. Ya kan, luar biasa. Anda ini dipoto tanpa diberitahu ini di mana, cobalah tes, share ke teman. Coba Anda tebak, di dinas apakah ini? Mereka pasti akan menjawab, ini pondok pesantren Gontor. Iya. Di tempat-tempat lain pengajian itu kan dianggap sebagai pelengkap penderitaan aja. Sudahlah atasan menekan kami, aturan negara mempersulit kami, ditambah lagi masalah rumah tangga, Ustadz datang menambah masalah. Apalah selesainya Ustadz. Tapi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
malah datang kameranya pun hidup menyala, 1, 2, 3, 4. Nampaknya 2 aja yang hidup. Terus insyaallah hidup. Sebagian stream dia perlu refresh. Ada sebagian orang salah refresh. Kata dia biar supaya kita ini fresh dalam menjalani hidup, mari dengarkan musik. Musik. Handphone tak kena tangan. Apa yang ente dengar? Lagu barat. Siapa yang nyanyi? Bryan Adams. What can I do for you? Yang nyanyi nggak paham, yang dengar nggak paham. Gimana? Lagu dangdut enggak juga tenang, lagu metal enggak juga tenang. Dari mulai lagu yang bisa dipahami maknanya slow, sampai lagu yang enggak salah. Sama seperti orang yang haus lalu dia minum air garam, dia nggak bisa. Makin haus, makin haus, makin haus. Tidak ada jalan lain kecuali lari ke agama. Tanyalah orang yang kaya, yang hebat, yang punya kuasa. Ketika dia bingung mutar, kemana ketenangan ini? Pergi ke kamar mandi, ngapain? Dia buang air kecil lah, buang air besar. Setelah kau rasa tenang, ambil wudhu, kau angkat tangan, Allahu Akbar. Ada nadi dalam dirimu untuk kembali kepada Allah. Apa itu Tuhan? Bullshit itu Tuhan. Mengkosong. 2 orang naik pesawat, yang satu bule, kalau laki-laki Pak Le, yang satu berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Terus ibarat geje, ente ngapain doa-doa? Mana ada Tuhan? Tuhan itu omong kosong aja. Pesawat pun begitu sampai masuk ke awan, tiba-tiba turun. Ternyata yang paling kuat yang sebelahnya gak beda. Oh my God, katanya gak ada Tuhan. Kamu bilang gak ada Tuhan. Yang berdoa tadi tenang aja. Kenapa? Ya sudah pasrahkan kepada Allah. Andai ku mati, semua aku serahkan kepada Allah. Tapi ini ternyata mulutnya berkata tidak ada itu Tuhan. Tapi ketika dia diambang kematian, suara dia paling kuat. Oh my God, ketakutan luar biasa. Ternyata pramugari-pramugari yang, Bapak, bila terjadi kekacauan akan turun oksigen di depan Anda, maka begitu pesawat dipeluknya jamaahnya. Ustaz merasakan ada yang cerita. Andai saya yang mengalami itu pasti saya tolak. Takutlah pada Allah. Ternyata mereka cuma berani berkata, mari jaga ketenangan, akan nampak lampu berkedip-kedip. Bila asap masuk, tariklah ini, buka pintu ini. Begitu kematian datang, semuanya berteriak, wah! Ternyata kau tidak punya apa-apa. Oleh sebab itu maka bersandarlah kepada Dia. Bersandar kepada benda, benda akan binasa. Bersandar kepada kuasa, kuasa akan sirna. Bersandarlah kepada Allah. Setiap hari kau katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Konekkan hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang besar, la ilaha illallah. Bagi yang punya tasbih, ambil tasbih, petik tasbih. Ustaz gak bawa tasbih? Enggak, ada, tinggal di koper. Tasbih. Jangan sampai pergi umroh, pergi haji lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Memilih tasbihnya lamanya. Ayolah gua pulang ke hotel, kata bapak. Sebentar Pak, milih tasbih. Begitu sampai ke masjid metik tasbih. Sekali metik 5. Begitu sampai pulang ke Jakarta, tasbihnya bukan dipakai, disangkutin di kaca spion. Berapa banyak Toyota Avanza masuk surga? Kok 3 Mbak? Yang nyangkut di itu kaca kok 3? Ini yang kayu waktu umroh tahun 2015. Ini yang batu warna hijau 2017.
Ini diberi teman ada 3, sampai 3 mobil itu bertasbih. Orang yang nggak pernah sama sekali bertasbihlah. Idza daqat 'alaika dunia, sempit kau rasa dunia ini, pejamkan mata bertasbih. Wudu jangan putus. Ketika kita berwudu suci, connect hati kita dengan cahaya Allah, maka dia yang melapangkan dada. Kalau ada orang stres, depresi, tekanan kerja, macet total hidup, setan datang. Setan selalu berbisik. Kau akan miskin, kau akan susah, kau akan. Alladzi waswisu fi sudur. Setan tidak berbisik di sini. Setan tidak berbisik di sini. Setan tidak berbisik di sini. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur itu di mana? Dada. Dada yang bagian mana? Nih sebelah kiri. Jantung yang berdetak. Coba pegang degup sebelah kiri. Rasa. Kalau mikrofon mahal pasti kedengaran. Detak. Selama jantung berdetak, di sana setan akan masuk. La'uhwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan bisik-bisiki mereka, aku akan takut-takuti mereka. Sampai kapan ya Allah? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama jantung mereka berdetak. Oleh sebab itu lawan dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu putus, tapi sesuai dengan kerja masing-masing. Kebetulan ibu bapak pelayanan masyarakat yang kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Ada masyarakat mau ngurus, Pak, gimana pajak tanah saya? La ilaha illallah. Jangan. Cukup ketika sedang kosong. Saya malu bertasbih, pakai tasbih, bertasbih, pakai tasbih, berzikir, pakai tasbih, Pak Ustaz. Oke, nggak usah pakai tangan. Jangan sampai udah pakai ini, streaming pula tuh. Nah. Alhamdulillah teman-teman, setelah pengajian dengan Ustaz Somad kemarin, pagi ini sudah dapat 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Jangan, cukup antara kita dengan Allah saja. Dari tempat bekerja ke kantor, berapa kali kita bisa berzikir? Alhamdulillah, saya kalau pergi, saya perhatikan itu banyak masyarakat kita berzikir. Pakai motor, pakai helm, tapi lihat mulutnya kemakan. Masya Allah, begitu hebatnya masih. Rupanya HP sih. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ustaz Somad, saya sedang risau gelisah ini, anak kuliah jauh, suami keluar kota, gimana keadaannya? Setan sedang berbisik. Jadi setan itu jahat, Pak Ustaz? Iya, kalau baik namanya malaikat. Setan nggak usah kita urus, itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Nggak usah kita urus kerja dia, itu memang udah kerja dia, kita aja yang kita jaga. Pagi bacaan yang paling pendek, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulut mengucap, telinga mendengar, masuk ke otak, masuk ke hati. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis itu alif lam mim 5 ayat. Kita semua hafallah itu. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Habis itu akhir Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai habis 3 ayat. Habis itu qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu bil falaq sekali, qul a'udzu bin nas sekali. Tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke muka, ke wajah. Menjaga hati, menjaga bisikan, khusus yang belum nikah, jangan sampai disantet orang. Bagi yang perempuan yang cantik-cantik, tiba-tiba datang laki-laki manggil, hai, godain kita dong. Tahu ngejek, kamu sama aku ya. Akhirnya ludahnya diambil, cinta ditolak, dukun bertindak.
bawa ke Ki Gendeng Pamungkas, bawa di Joko Bodo, dia mantra. Habis begitu mau makan mie ayam, dia wajah laki-laki itu muncul. Santai. Yang perempuan bisa juga, yang laki-laki begitu juga. Yang sudah menikah pun banyak yang mau disantet istri orang karena antum ganteng. Umur 40 tapi kelihatannya seperti 25. Seperti saya ya. Jaga diri kita ini, jangan sampai kita ini tergoda terpukau setan. Kalau sudah akut masuk ke dalam sholat, malas zikir, malas bawaannya dosa, maka baca terus. Enggak juga mempan, minta ruqyah sama orang-orang soleh, sama ustadz, sama habib, sama kiai. Nanti dibaca ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mulai setannya bermunculan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u. Bisa kalau ada respon, ada gangguan. Ustaz, ya suami saya sholat nggak mau zikir, nggak mau bawaannya, mau dengar nonton film hantu. Pas di ruqyah kemarin nggak ada respon, berarti nggak ada jinnya. Memang jin nggak menggoda dia. Kata jin, kenapa orang Muslim sama kawan bro? Ini kawan lama gitu. Kata setan sesama setan dilarang saling menggoda. Malah kalau dilihat track record lebih setan dia dari aku gitu. Karena kita ini kasihan juga ngeliat setan. Sikit-sikit setan, dikit-dikit setan. Mana kata dekan, aku gak ada menggoda kata setan. Gak pernah aku goda, aku udah lama pensiun kata setan. Oleh sebab itu maka berapapun umur kita, maka kita tetap kerja ini wajib. Saya tidak ingin setelah pengajian dengan Ustadz Somad tiba-tiba besok mana pegawai semuanya mau mati kok. Saya yang kena nanti. Ustadz Somad jangan lagi diundang ke Jakarta karena hanya membawa kemunduran etos kerja. Tetap semangat kerja, 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 kerja. Apa yang mau dikerjakan? Carilah. Tapi jangan lupa ketika datang panggilan azan, hayya 'alas shalah. Masya Allah, kantor ini Pak Ustadz, waktu azan langsung berkumandang. Siapa yang azan? Begitu dibuka pintu, MP3. Hancur di Islam. Maka datang sholat berjamaah, selesai sholat baru makan. Kalau sekarang waktu zuhurnya belum jam 12, kami makan duluan, boleh, silakan, gak ada halangan. Hanya saja selesai makan, kalau dia makan jengkol, makan petai, gosok gigi bersih. Jangan sampai kawan yang sedang khusyuk mengingat Allah mencium bau pingsan deh. Mobil nas, ada nas. Nah, maka selesai dari keluar dari masjid itu fresh, kembali bekerja. Tapi jangan salah paham. Ini ada orang salah paham tentang agama. Kalau saya di masjid, saya beribadah. Kalau saya di kantor, tidak ibadah. Ini orang sekuler. Di kantor tidak ibadah, di masjid ibadah. Di Jakarta tidak ibadah, di Mekah ibadah. Di masjid ibadah, di rumah tidak ibadah. Ini kacau. Orang Islam itu di dalam WC pun ibadah. WC, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang saya masuk tadi, ibadah. Tempat kotor najis kok bisa ibadah? Saya masuk WC, saya masukkan langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Jadi ibadah. Di dalam buang air kecil, buang air besar. Selesai itu keluarnya langkah kaki kanan, ghufranaka, ghufranaka, ampunkan aku. Keluar dari kamar mandi kok ampunkan aku? Memangnya kamu buat dosa apa di dalam? Selama di dalam kamar mandi aku tidak menyebut namamu, maka aku merasa diriku sudah alpa.
aku sudah kosong. Selama di kamar mandi nggak boleh nyebut Allah. Makanya kalau ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam kamar mandi nggak boleh nyebut Allahu Akbar. Dalam hati. Mengucapkan salam pun tak boleh. Assalamualaikum, Nabi diam. Assalamualaikum, Nabi diam. Assalamualaikum, Nabi diam. Setelah keluar baru Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salamnya mesti betul. Assalamualaikum. Pendek, tidak ada huruf waw di situ. Ini banyak orang kalau salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau itu. Salam pendek. Assalamualaikum. Nabi tidak menjawab salam dalam WC. Kenapa? Najis, kotor. Nabi punya cincin di sebelah kanan. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Makanya kemarin waktu kumpul sama Habib Umar bin Hafiz, cincinnya sebelah kanan. Habib Jindan bin Novel, cincinnya sebelah kanan. Habib cincinnya sebelah kanan. Ustaz, kenapa nggak dibuat kelingking? Saya kecil. Kalau di kanan pas ceramah, Allah Akbar, lepas. Iya kalau jatuh ke samping jamaah. Kalau jamaah yang sedang tertulis di cincin Nabi Muhammad Rasulullah. Maka Nabi mau masuk kamar mandi dilepas juga. Nabi masuk ke dalam. Kenapa? Karena dia tidak mau membawa tulisan Allah ke dalam. Setelah keluar baru pasangnya. Tidak hilang. Nabi siapa yang berani juga? Kita jangan coba tinggal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, nggak ada yang mau ngambil karena kayak kaya semua. Tapi di tempat lain, cobalah di tangan aja hilang. Najis, kotor, makan. Begitu sampai saya disuguhkan bakso dengan mie ayam dengan sawi. Apa namanya? Tidak tahu apa namanya. Saya makan. Makan adalah ibadah. Bismika Allahumma. Allah. Kalau saya baca Bismika Allahumma masih ada respon, berarti masih benar. Itu tes aja. Seandainya saya bilang Bismika Allahumma, semuanya dia. Artinya terserah Ustaz mau apa. Itu cara saya mau menghabisi ceramah. Bismika Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ibadah. Kenapa makan itu ibadah? Tujuan makan orang beriman liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Alhamdulillah, saya diminta jadi imam bisa tegak tulang belakang. Luruskan shaf. Kalau di Riau ada masjid Istiqomah namanya, bunyinya khas. Luruskan shaf, matikan HP. Saya sengaja tidak ngomong gitu tadi, saya takut jamaah senyum. Luruskan shaf, lurus tegak ke atas, lurus ke samping. Allahu Akbar. Kenapa bisa tegak tulang belakang? Sudah dikasih makan dulu. Maka saya tadi tanya, ini acaranya sholat dulu apa makan dulu? Soalnya dalam undangan jam 3 baru selesai. Kalau sholat dulu, maka ceramah pun Assalamualaikum. Kenapa Ustaz ini bisa tegak berdiri? Masih makan. Apalagi Pak Ustaz, ini puding, ini buah, ini bakso, ini makanan, ini ikan, tegak. Lihat masuk bangun. Asal sudah tegak tulang belakang, stop. Yang tambah lagi. Maka tadi begitu sudah agak-agak tegak, saya pun berhenti. Nah, ini jawaban bagi bapak-bapak nanti kalau makan istrinya heran, Mas makan kok banyak sekali. Kalau nggak sebanyak ini, Adinda, tulang belakang apa enggak? Ustaz kan udah ngomong tadi, ini hanya sekedar menegakkan tulang belakang. Bapak nggak makan Pak? Enggak Pak Ustaz. Kenapa? Karena makan buah aja cukup. Ternyata ada orang-orang yang hanya makan buah tegak tulang belakang. Ibu-ibu juga begitu. Kenapa banyak betul mama? Menegakkan tulang belakang. Kamu tahu sendiri kan beratku 125. Ini kalau tulangnya nggak kuat, ini kacau. Bisa tumbang tiang listrik kita.
Nah, makan adalah ibadah. Jadi jangan parsial pemahamannya. Kalau di Masjidil Haram ibadah, kalau di kantor enggak ibadah. Akhirnya di kantor dia macam-macam. Karena dia anggap ini kan bukan ibadah. Saya sedang ngurus akte kelahiran anak saya di salah satu kantor. Dia sebenarnya nggak pakai peci, nggak pakai baju koko, saya pakai baju kemeja biasa, saya gulung. Mereka nggak tahu saya Ustaz, disangkanya saya anak semester 7. Lama betul pelayannya, ini gimana nih pegawai? Saya penasaran, saya intip dari belakang dia sedang apa? Rupanya dia sedang menembak musuh yang tak mau. Bayangkan dia makan APBD negara, daerah dia makan, kemana dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau satu kabupaten itu penduduknya 1 juta, berarti dia akhirat harus dia minta izin ke 1 juta. Kalau yang vertikal hitung sendirilah. Gimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh sebab itu maka ibadah 2. Di masjid ibadah, di kantor ibadah. Di masjid mana mau ada orang curang. Jangankan di masjid, di kantor sholat tadi ada orang yang ketika Allahu Akbar. Mana ada? Semuanya mendengar tempat sujud. Takut dia. Andai pun gatal, dia garu 3 kali, tapi tetap takut turut-turut. Gatal lagi. Gatal lagi. Masih gatal juga, beli kalpana. Artinya apa? Amat sangat takut wudhunya, sholatnya batal. Dia takut batal. Selama masih ditahan Pak Ustaz. Tadi saya betulnya hampir batal Pak Ustaz. Kenapa? Nggak tahu, tapi habis makan ubi rebus. Tapi saya kuat nahan. Wallah, pas salam, orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Beda. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kawan di sebelah pingsan. Kok ada telur ayam busuk ya? Ini apa maknanya? Jangan sekuler, memisahkan diri dari agama, memisahkan agama dari rumah, di rumah ibadah. Ibu yang hamil, ambil cuti 3 bulan. Cuti hamil 9 bulan apa 3 bulan? Sedang cuti hamil. Jangan sedih. Oh, sedihnya aku. Allah tidak adil Pak Ustaz. Kenapa aku bisa hamil? Ya bisa hamil lah, kamu kan perempuan. Kecuali kamu bencong. Perempuan. Oleh sebab itu jaga. Ketika kau hamil, kau sedang beribadah. Kenapa? Anakmu akan menjadi anak soleh. Tanamkan dalam diri, aku beribadah, aku beribadah, aku beribadah. Makanya mbah nenek kakek kita zaman-zaman dulu biasa anaknya makan ikan asin sambal terasi, tahu tempe, ikan asin sambal terasi, tahu tempe, tempe. Anaknya. Do re mi fa sol la si do, dan langsung kami redo. Anak yang terakhir redo. Biasa. Man tazawwaja, menikah juga ibadah. Menikah ibadah. Maka bagi yang belum menikah beribadah. Bagi yang sudah kecuali ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh penumpang pesawat, pintu naik dan turun dari sebelah kanan. Tapi jika pesawat mau meledak atau masuk ke jurang atau terjadi kebocoran, maka ada emergency door. Itu juga ibadah. Oleh sebab itu maka ibadah ini luar biasa. Jangan menganggap ibadah sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah bukan cuma itu. Jika punya duit banyak, bangun masjid besar, ibadah. Saya duit gak ada Pak Ustaz. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Dan senyum orang kita khas. Sejak ketemu orang, orang barat mana ada? Pernah ketemu orang barat gitu? Ada orang barat. Orang kita itu luar biasa sih. Dulu ada imam dari Palestina diundang ke Riau. Pas kami tanya,
apa kesan Anda melihat Indonesia? Satu, kata dia. Apa? Kami diajarkan senyum oleh Nabi, tapi melihat senyum yang paling khas Indonesia. Orang Indonesia suka sekali senyum. Dulu orang senyum ibadah, sekarang orang senyum kita curiga. Laki-laki boleh dia senyum ke kita, jangan homo nih orang. Sekarang tidak lagi ada niat baik sama sekali. Dulu orang ketemu di airport senyum, berkata, bertanya, dari mana, mau kemana? Bapak dari mana? Saya dari Riau. Riau dari mana? Di Pekanbaru. Pekanbarunya di mana? Di satu daerah namanya Simpang 3. Oh, kenal dengan kakek N? Kenal. Apa hubungan kamu? Kakek saya sama kakek dia, kakek-kakek. Sekarang itu sudah tidak ada lagi. Orang ketemu, fisiknya berdekatan, tapi ruhnya jauh. La salam wala kalam. Tak ada ngomong. 5 orang duduk di kursi yang sama di airport menunggu pesawat, tapi tak ada pembicaraan. Semua sibuk dengan dunianya. Anda sudah habis WhatsApp, baca lagi dari awal. Anda sudah balas lagi. Padahal teman yang dekat ini dihubunginya teman yang jauh, nun yang di Papua. Anda yang di Papua itu datang, dicarinya yang jauh lagi. Ada apa dengan komunikasi kita? Ini yang kalau bahasa Minangkabaunya something wrong. Ada yang salah dengan komunikasi kita. Maka ketika kita sedang sholat zuhur, bertatap muka bertemu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Maka kamu kok kelihatannya hitam. Itulah aku kurang tidur tadi malam. Kau nggak usah terlalu kerja berat begini. Ini kerjaan ini nggak pernah selesai. Andai kau mati besok pagi, ada pegawai yang baru akan ngerjain. Kau punya jabatan sekarang tinggi, iya. Kau belum mati aja udah ada calonnya. Itu apa? Tapi jangan gara-gara ini, udahlah tinggalkan di kerja. Bersikap pertengahan. Kerja tetap dikerjakan, tapi jangan sampai workaholic. Sampai dia sakit. Kenapa? Oleh sebab itu tetap saya bekerja, karena kerja adalah ibadah. Tapi terus kerja sampai meninggalkan ibadah, ma'adham salat, sampai tidak sempat puasa sunat, sampai tidak sempat pergi haji dan umrah. Kamu kan sudah punya duit banyak, kenapa nggak pergi umrah? Diam. Kenapa kamu diam? Aku nggak tahu bacaan putaran pertama, putaran kedua, nggak ada bacaannya. Nggak ada bacaannya. Aku udah lihat buku manasik, putaran 1 doanya ini, putaran 2 doa ini. Sementara aku baru masuk Iqra. Batapa. Nggak ada bacaannya, Mas. Beda sama sholat. Kalau sholat ada rukun qauli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang nggak baca Fatihah, batal sholatnya. Kalau haji sama umrah nggak ada niat, labbaik Allahumma umrah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, selesai. Mana ada qauli? Diam aja. Seandainya dari mulai Hajar Aswad engkau putar 1, diam, selesai. Haji apa namanya? Haji diam. Yang penting itu isinya, bahwa engkau sudah lepas dari dosa. Ketika kau lepas pakaian yang berjahit ini, kau lepas celanamu yang pakai resleting itu, kau lepas pakaian dosamu, kau ganti dengan pakaian mayat. Sehelai di atas, sehelai di bawah. Air matamu meleleh saat kau pejamkan mata. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sedang menyambut panggilan Nabi Ibrahim 3 abad yang lalu, 3 milenium, 30, 300, 3000 tahun yang lalu. Dia sudah memanggil aku, labbaik Allah. Tengok pedulinya orang Islam. Ada kawan yang bersin, yarhamukallah. Idza atisa, kalau saudaramu bersin, fahamidallah, dia puji Allah, fasammithu, yarhamukallah. Tapi jangan semua. Itu sedang bersinnya jadi perhatikan, apalagi batuknya, apalagi demamnya, apalagi sakitnya, apalagi matinya. Ini ajaran Islam.
Sekarang orang tak mau tahu, mau nungging, mau mati, jadi bukan urusan saya. Nah, ini penting. Di mana kita peroleh ini? Di stasiun perhentian. Stasiun perhentian. Ustadz kan diminta ngomong hijrah. Kok isinya stasiun? Nanti pulang dari sini siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Judulnya tertulis di hijrah, isinya stasiun. Yang selama ini belum hijrah, hijrahlah. Yang selama ini kalau berhenti di stasiun main game, hijrah. Yang selama ini kalau berhenti di stasiun dengar lagu rock, dangdut, metal, hijrah. Yang selama ini kalau dia stres, depresi, pergi dugem. Dugem itu apa? Duduk sambil gemetar. Yang selama ini kalau dia suntuk, depresi, menghadapi masalah, kota besar, kantor, segala macam, dia pergi macam-macam, dia ambil. Itu suntik dulu penyakit orang gila. Orang yang kena penyakit anjing gila, rabies, disuntikkan itu. Wow, itu dia. Ustaz macam pernah aja makan. Nih, maka ketenangan, jalin hubungan dengan Allah. Jangan sampai lost contact, jalin hubungan dengan manusia, tetap bersilaturahmi. Kadang saya sebagai ustaz ceramah lelah, letih, lesu, letoy, loy, sudah mau mati. Tapi begitu ketemu dengan jamaah, berjumpa Alkitab, berjumpa dengan Habib Nabil Al-Musawwah, berjumpa dengan Habib Jindan, berjumpa dengan Habib Muhammad, berjumpa dengan Habib Mahdi Al-Ghadri, berjumpa dengan Habib Omar bin Hafiz, ketemu dengan jamaah di Hotel Crown kami menginap. Terus dijemput lagi oleh Pak Victor dan kawan-kawan di Cibubur, bangkit semangat luar biasa. Tadi malam menjenguk pesantren tahfiz Al-Quran Ustaz di Cigombong. Oh, Masya Allah. Oh, begini, bangkit. Ini sekarang ada orang yang memutuskan hubungan dengan manusia. Na'udzubillah. Maka hijrahlah, hijrah. Adapun yang belum menikah, curhat, pacaran, bla 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 bla. Dua saja. Adinda, kuputuskan engkau hari ini. Kenapa? Karena akan kau pinang engkau sesaat setelahnya. Itu buanglah mantan pada tempatnya. Oh, ini ada. Ini banyak yang katanya udah hijrah, tapi hijrahnya hijrah pasrah tapi tak rela. Aku sudah hijrah Pak Ustaz, masih boleh nggak nelpon dia jam 2 malam untuk ngajak tahajud? Pacaran aja. Nah, ini pacaran syariah Pak Ustaz. Tidak betul itu. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk yang hak dengan yang batil. Pas 1 jam. Tadi saya mulai jam 12, sekarang jam 13, jam 1. Di mana-mana saya ceramah 1 jam. Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kalau begini botolnya setengah jam cukup. Bismillah.